Ayo Bu, mau Ya, komen? silakan Pak Nusran. Ya, Pak Ahmad sebentar langsung setelah aja Pak Nusran. ada Silakan. Mas Dedi ya. Itu kan apa namanya, nanti kita kan by online aja ya. Jadi muncul. Ya, mungkin tadi telah dijanjikan Mas Didi ada semacam panduannya ya. Panduan singkat ya. Iya, nanti ada panduannya. Iya. Yang kedua barangkali boleh kalau bisa ya, kira-kira isinya semacam ini ya. Tentu nanti akan berbeda setiap prodi ya. Setelah kita melihat isinya, kontennya. Ya, itu aja barangkali Bu Dr. Fatma terkait dengan yang kami tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Nusran. Selanjutnya penanya selanjutnya Pak Ahmad tadi ya? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ini dari aspek teknis pelaksanaannya Bu Fat. Kan ada pembukaan ya, kemarin kita sudah punya ketua tim auditor Pak Dr. Ishak. Ini apakah diawali oleh beliau membuka atau tim auditor sendiri, ya auditor 1, auditor 2. Ini teknisnya karena tadi belum rinci penjelasannya Pak Dr. Anies. Mungkin ini perlu penjelasan lebih lanjut, misalnya linknya dibuka jam berapa, kemudian pelaksanaannya. Biasanya sih kalau asesor online itu dibuka 1 jam sebelum pelaksanaan. Apakah ini nanti juga seperti itu, sehingga nanti betul-betul semua pada jam yang ditentukan sudah semuanya join di link yang diberikan. Ya. Kemudian dari isi daripada isiannya tadi, semua kan nanti berbasis akun auditor masing-masing. Ya gitu ya kan Bu Fatma. Akun yang dibuat seperti tadi yang dipakai registrasi itu yang menjadi akun login ke SPMI nanti ya Bu ya. Begitu barangkali ya. Atau ada akun lain lagi nanti. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Muteki suara Bu Pat. Waalaikumsalam. Astagfirullah, mohon maaf. Bisa kita langsung saya Bu Fat. Tunggu sebentar, sebelum kita lupa. Jadi gini, Pak Anies menjawab? Termute Pak Anies. Termute. Pertanyaannya itu tertuju kepada kejelasan pelaksanaan yang kuasai itu kan Ibu Fatma, mulai dari teknik bergabungnya, 1 kali turun itu 1 PS itu berapa orang, kan itu Pak Ibu Fatma yang harus jelaskan supaya jadi jelas. Oh, baiklah. Oke, jadi saya jawab baiklah. Untuk pembukaan dari berdasarkan hasil rapat kami terakhir itu tim LPM bahwa 1 kali pembukaan saja untuk semua program studi dijadwalkan pada hari Senin, insya Allah, yang akan dibuka langsung oleh rektor, dihadiri oleh semua pimpinan fakultas, program studi, dan tendik, serta Bapak Ibu sekalian sebagai auditor. Jadi sehingga tidak ada lagi pembukaan
masing-masing UPPS itu lebih meringankan tugasnya Pak Ketua, insya Allah. Mantap. Nanti insya Allah jadwal kegiatan itu rinciannya ada di pedoman singkat yang akan kami bagikan nanti. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu akan rapat pembukaan. Jadi Bapak Ibu harus memilih nanti di program studi itu memilih misalnya kami memberikan tugas masing-masing program studi termasuk yang profesi, jika sebelumnya itu profesi hanya 1 auditornya, untuk tahun ini kita bagi tetap menjadi 2 auditor karena pertimbangan bahwa dokumen SPMI-nya berbeda. Jadi dari 2 orang itu silakan bersepakat untuk memilih siapa yang menjadi ketua auditor untuk melakukan rapat pembukaan. Jadi di pembukaan Bapak Ibu akan menyampaikan terkait penyampaian tata tertib. Tata tertib juga ada di buku panduan, nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu pada saat pembukaan. Terus juga memperkenalkan anggotanya dan juga melakukan menyampaikan jadwal untuk selama 2 hari Bapak Ibu di sana akan melakukan apa saja, itu juga disampaikan pada rapat pembukaan, insya Allah. Dan itu semua sudah dituliskan di buku panduan nanti. Seperti itu Pak. Jadi menjawab sekalian juga menjawab pertanyaan Pak Nusran tadi, insya Allah sedang finishing terakhir, sentuhan akhir, insya Allah mudah-mudahan bisa terkejar, tidak sampai ke hari Senin sudah Bapak Ibu sudah bisa mendownload atau akan kami kirimkan buku panduannya. Amin, amin, amin. Insya Allah. Ada lagi pertanyaan belum terjawab tadi Kak? Boleh, Silakan. Bu Fatma. Iya. Akunnya Bu Fatma. Tunggu dulu ya. Tadi ada Bu En dan Pak Ikram. Sebentar Pak Rani ya. Oke. Saya mau Silakan. bertanya sedikit Bu. Ya. Silakan Bu En. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibunda Dr. Yanti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Pak Yani sama Pak Anis. Ya. Untuk Pak Yani mungkin Masya Allah ya, ilmunya sangat luas sekali. Ada hal yang saya ingin lebih mengetahui Pak Yani, yaitu tentang penerapan standar perguruan tinggi, ya, dengan pengukuran mutu pendidikan berbasis standar pendidikan tinggi itu, yaitu adanya mutu pendidikan tinggi yang diukur dari penerapan setiap standar pendidikan. Nah, yang saya ingin tanyakan ini, apakah standar-standar ini dibuat oleh universitas, fakultas, prodi atau SPMI, Pak? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan untuk Bapak Dr. Anis. Mohon maaf Pak, saya bertanya. Mangga Bu, mangga. Tadi untuk mengurangi ataupun mentiadakan miskomunikasi yang kurang enak gitu ya kepada auditi, apakah ada Pak standar pertanyaan yang sudah tersusun sesuai dengan keinginan-keinginan ataupun sesuai dengan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh auditor supaya tidak terjadi sakit hati atau merasa digurui begitu Pak. Mungkin ada Pak Anis, mohon maaf tadi kurang begitu terinci dari pernyataan yang sudah dicontohkan oleh Bapak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ikram silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tim LPM dan Bapak Ibu tim auditor yang saya
hormati pula. Baik, saya mau bertanya terkait teknis nanti, teknis auditnya ya, yang menggunakan basis web aplikasi. Tadi kan seperti yang disampaikan oleh Pak Dedi itu kan ada beberapa standar ya. Nah biasanya kan kalau kita secara luring, biasanya terkadang tim auditor itu kan berbagi tugas biasanya. Misalnya kalau dulu berbasis akreditasi misalnya kita berbagi, misalnya saya standar 1 sampai misalnya standar 3 bertanya ya, melakukan audit. Kemudian rekan auditor kedua misalnya standar 4 sampai standar sekian. Nah, dalam proses audit nanti berbasis web aplikasi ini, apakah boleh berjalan bersamaan itu proses pengisiannya, ataukah mungkin harus selesai status standar dulu baru bisa berpindah ke standar berikutnya? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin teknisnya terkait waktu pelaksanaan audit ini. Itu kan tadi ada saya lihat 2 hari. Ya, yang mau saya tanyakan ini terkait jamnya itu sampai jam berapa? Karena kalau misalnya berdasarkan pengalaman yang lalu itu tahun 2019 kalau nggak salah, terkadang kita sampai maghrib waktu itu. Tapi ada juga rekan audit yang pulang sebelum setelah salat asar. Nah ini apakah teknis waktunya nanti apakah kita samakan, selesai misalnya sampai jam 4 saja, nanti lanjut ke hari berikutnya. Nah, mungkin untuk sementara itu dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rani, silakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Fatma. Sama saya juga mungkin masalah teknis sangat yang pertama adalah mungkin siapa yang menyiapkan ID ya, kan harus diperjelas apakah auditornya atau LPM atau siapa. Yang kedua dalam teknik pelaksanaan nanti siapa yang harus menjadi hostnya di situ, apakah pihak prodi, kita tinggal nanti diundang atau seperti apa. Karena ini terkait juga dengan jaringan, jika ada travel nanti lantas seperti apa solusinya. Karena jangan sampai gara-gara jaringan tiba-tiba langsung offline semua, ya semua aja nggak mati lampu lah. Sama juga dengan yang Pak Ikram tadi tentang masalah teknis pembagian, karena ini online ini juga saya kira hal yang baru juga bagi kami. Tentang teknis ini sangat sangat riskan gitu. Apakah bisa bersamaan tadi yang disampaikan Pak Ikram tadi, atau memang dibagi karena 9 mungkin 5 dengan 4 atau seperti apa. Sementara itu dulu Bu Fatma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 dulu ya Bapak Ibu dijawab. Silakan Pak Yani terkait dengan dokumen SPMI. Itu pertanyaannya Bu EN. Baik, bisa kedengaran suara saya Bu? Ya, kedengaran. Ya, bagus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih tetap setia ini bergabung. Sekarang masih 59 partisipan, luar biasa, hampir hadir semua. Ya, menarik Bu EN, memang di dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal ini kadang-kadang masih ada kebingungan di dalam penetapan dan pelaksanaan dari standar yang ditetapkan. Ya, itu betul sekali Bu. Nah, sebenarnya ada beberapa model memang yang dikembangkan oleh berbagai perguruan tinggi terkait dengan implementasi sistem penjaminan mutu internal ini. Khususnya terkait mengenai penetapan dan pelaksanaan standarnya. Tetapi apa yang kita laksanakan di UMI, ya, maka model implementasinya seperti tadi yang kita diskusikan, Bu. Kita berpegang bahwa setiap program studi
atau unit pengelola program studi itu kan mempunyai standar kompetensi lulusan yang berbeda-beda. Jadi terutama tentunya di pengetahuan dan keterampilan khusus. Untuk sikap dan keterampilan umum, ya saya kira tinggal dikembangkan saja karena acuannya itu sudah jelas bisa kita mengambil di lampiran Permenristek atau Permendikbud yang terbaru nomor 3 tahun 2020. Nah, oleh karena itu maka apa yang kita lakukan di UMI, di Lembaga Penjaminan Mutu UMI, itu adalah LPM, itu mencoba merumuskan ya dokumen SPMI, terutama tentu mengenai kebijakan, standar, manual dan formulir yang ada. Namun karena untuk pencapaian kompetensi lulusan yang berbeda-beda, sehingga apa yang ditetapkan oleh LPM itu perlu ditindaklanjuti dan perlu penyesuaian sesuai dengan kondisi dari program studi masing-masing. Ya, jadi apa yang ditetapkan oleh UMI ya itu adalah penetapan yang sifatnya lebih general. Nah, oleh karena itu maka program studi dan unit pengelola program studi itu perlu menyesuaikan. Ya, sebagai contoh misalnya pada standar dosen dan tenaga kependidikan, ya tentunya baik jumlah dosen, strata pendidikan, pangkat atau kompetensi lainnya itu kan akan berbeda-beda antara satu program studi dengan program studi yang lain. Mungkin ada dosen yang rasio ketercukupannya sudah bagus, tetapi di beberapa program studi itu tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu maka setiap unit pengelola program studi dengan program studinya itu memang sebaiknya itu menetapkan standar sesuai dengan kondisi dan target yang ingin dicapai oleh masing-masing program studi tersebut. Jadi apa yang dirumuskan oleh LPM dalam bentuk dokumen, terutama dokumen standarnya itu adalah dokumen yang menjadi acuan kepada unit pengelola program studi dan program studi di dalam menyesuaikan. Boleh jadi pernyataan isi standarnya sama, tetapi tentunya di dalam penetapan indikatornya itu bisa berbeda-beda karena itu akan sangat tergantung dari baseline program studi tersebut. Ya, nah itulah sebabnya maka kenapa audit itu dilaksanakan di program studi, itu tidak dilaksanakan di tingkat universitas saja. Ya, karena itu tadi setiap program studi itu mempunyai kondisi dan capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan yang yang berbeda-beda. Iya, jadi seperti itu barangkali Bu EN, seperti itu barangkali Bu EN tentang aras implementasi di dalam hal penetapan standar yang ada. Nah, cuma ada satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penetapan standar ini. Kalau kita mengacu ke Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tadi, maka di dalam penetapan standar yang ditetapkan itu hanya satu yang diatur, bahwa penetapan standar itu harus ditetapkan secara sah atau secara legal oleh untuk perguruan tinggi swasta itu adalah ketua yayasan. Ya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu kalau dibuka dokumen SPMI yang ada di prodi dan yang ada di unit pengelola program studi, maka penetapannya itu tetap dilakukan oleh ketua yayasan karena itu diatur oleh undang-undang. Tentang hal yang lainnya ya mengenai perumusannya, pengendaliannya dan yang lainnya itu tentunya disesuaikan berdasarkan kondisi lembaga kita.
di Universitas Muslim Indonesia. Ya, jadi saya kira begitu Bu EN, sekali lagi bahwa itu dasar pertimbangannya bahwa standar lain yang dibuat dan ditetapkan itu tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung standar kompetensi lulusan dari masing-masing program studi yang berbeda-beda. Nah, itulah sebabnya maka standarnya, tentunya dokumen standarnya ya itu mungkin akan berbeda-beda. Mungkin bisa perbedaannya itu ada di indikatornya atau mungkin bahkan ada di pernyataan isi standarnya. Ya, jadi itu barangkali yang menjadi dasar Bu EN itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Yani. Insyaallah, syukran, jazakillah khairan kasiran ilmunya. Ya Pak. Terima kasih Pak Yani. Selanjutnya Pak Anis, silakan pertanyaannya dikhususkan dari Bu EN untuk Pak Anis. Apakah ada pertanyaan standar? Pak Anis? Pak Anis? Pak Anis? Mut. Tidak mendengar nih. Pak Anis lagi bicara ya. Pak Anis silakan, ada pertanyaan khusus dari Bu EN untuk Pak Anis, soalnya tadi sebut nama. Apakah ada pertanyaan standar? Terima kasih Ibu EN. Ya Pak. Iya. Standar pertanyaannya sebenarnya Ibu tidak ada diatur bagaimana standar pertanyaan yang harus ditanyakan ke auditor itu. Jadi itu dari kita yang bagaimana menerjemahkan. Kan di situ kan selalu Ibu bilang apakah, ya kan? Nah, di situ yang perlu banyak variasi cara bertanya, Bu. Jadi misalnya di situ apakah standar yang Ibu sudah tetapkan atau yang audit sudah tetapkan dalam standar itu sudah terwujud atau sudah dicapai, ya kan? Ibu kan tentukan standar, misalnya standar kompetensi lulusan ya. Ibu baca di anunya mereka ya. Maksud saya begini Pak, apakah ada gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersusun, yang sudah diuji coba untuk menanyakan kepada auditi ya, supaya tidak terjadi miskomunikasi gitu ya. Kan kemarin waktu lagi ada pelatihan asesor, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang dilontarkan oleh auditor pada pelatihan, mungkin bisa misalnya di standar 1 itu pertanyaannya ada yang bagus-bagus ya, apakah itu sudah ada rekapannya Pak? Ataukah memang untuk pertanyaan ini merupakan seni saja, seni dari auditor? Betul ya, Ibu. Kasih, Pak. Saya kira kalau Ibu EN itu kan dari Sunda, pasti kumaha. Ya kan itu selalu bukan menunduk Bu ya, maksudnya kita ada apakah Ibu dihormati atau tidak, Ibu tenang aja, tetap mengendalikan diri gitu maksudnya. Kan kita sudah berusaha menurut kita itu bagus pertanyaannya, tapi nada kita bertanya tinggi, itu bisa orang tersinggung. Kenapa nih bertanya begitu? Ya, jadi mungkin dari tutur kata dan tekanan bahasanya itu harus gimana lah ada muncul rasa keakraban, keharmonisan dengan auditi itu. Jadi misalnya Ibu saya tanya tadi, apakah standar yang Ibu atau auditi sudah tetapkan itu di dalam standar mutu, kan pasti dia buka standar mutunya. Kan mereka sudah punya itu. Nah, di situ di daftar tilik kan Ibu juga sudah buat pertanyaan. Coba Ibu EN lihat saya punya materi di daftar tilik itu. Saya punya ya. Ya, cuma mungkin kalau saya pakai rujukannya standar standar hukum, kalau mungkin di kita yang di aplikasi itu tidak pakai itu, tapi standar yang mereka sudah tetapkan. Maksudnya siapa mereka? Ya bisa juga standar yang dia ambil dari EPF yang sudah dikembangkan oleh PS ya.
Nah, itulah yang Ibu tanya, bagaimana capaiannya. Jadi misalnya standar IPK Ibu. Standar IPK itu yang sudah katakan lulusan. Pak Kamil suaranya. Misalnya Ibu tanyakan itu standar IPK yang dia sudah tetapkan. Bagaimana Tabe, bagaimana kira-kira capaiannya Bu? Nah, kalau dia sudah buktikan ini capaiannya tercapai, kalau bisa ditunjukkan bukti dokumennya, artinya bukti evaluasi dirinya. Ya, kalau dia tidak mampu buktikan, tidak usah ibu buru-buru lagi, sudah pasti tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak sesuai. Itu saja. Tapi kalau dia mampu tunjukkan, berarti sesuai. Jadi ringan-ringan bertanya Bu, tapi dalam. Yang penting jangan sampai itu tadi saya bilang, jangan sampai ada rasa tertekan dari auditi maupun sekretarisnya ya. Karena itu biasa auditor auditi biasa kelabakan kalau ditanya Bu. Apalagi kalau barang yang tidak dia lakukan. Nah, kalau sudah Ibu lihat tanda-tandanya atau ciri-cirinya dia tidak bisa buktikan, tidak usah diburu-buru perdalam. Kenapa tidak buat? Jangan bilang begitu, bilang aja, oke, sudah Bu, minta maaf ya Bu ya, bilang aja begitu. Jadi jangan ada kesan mendesak dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah buktikan bahwa dia tidak punya, langsung kita pindah ke standar lain. Oke lah Ibu, bilang begitu. Kalau memang itu tidak bisa, nanti ke depan itu Bu harus disiapkan dokumentasinya, buktinya gitu. Saya kira begitu Ibu En. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Ya, jadi Bu En, memang untuk yang audit lalu itu kita buatkan daftar tilik berdasarkan hasil praktek Bapak Ibu sekalian, karena memang ada standar, ada itu poin-poinnya itu kurang lebih mirip, tapi pada audit kali ini dokumen SPMI yang dibuat oleh program studi itu berbeda-beda sehingga pastinya akan menimbulkan pertanyaan yang akan berbeda-beda. Maka itu kami tidak membuatkan pertanyaan ya Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Ikram. Pak Dedi silakan dijawab. Apakah bisa berjalan bersamaan untuk pengisian? Ya, terima kasih Ibu Fatma. Saya izin mohon share screen dulu. Oke, terkait tadi pertanyaan dari Pak Said ya, Tabe, untuk terkait akun SPMI dan jadwal, jadi itu informasi insya Allah akan muncul semua di halaman dashboard atau akunnya Bapak Ibu masing-masing, ya kan? Di situ akan jelas muncul nanti informasi jadwal, ya kan, serta dokumen atau berkas AL yang disiapkan oleh LPM, di mana di situ ada berita acara dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu tinggal membuka akunnya saja, di situ akan tertera semua aktivitas tersebut. Kemudian terkait Pak Ikram, pembagian job antara auditor 1 dan 2, kemudian teknis penginputannya apakah boleh simultan atau tidak. Sistem ini agak sedikit terbuka atau privasinya agak sedikit diperluas, dalam artian nanti untuk pembagian jobnya ketika Bapak Ibu sudah melihat jadwal auditnya pada sistemnya, Bapak Ibu di situ akan melihat partnernya, ya kan, kemudian bisa membaca standar atau pernyataan isi standar itu jumlahnya berapa yang diisikan oleh program studi, ya kan. Contohnya seperti ini, maaf agak lambat jaringannya. Jadi akan muncul di situ berapa jumlah pernyataan isi standar atau standar mana saja yang telah diinputkan oleh audite.
Nah, nanti secara teknik Bapak Ibu auditor 1 dan auditor 2 tinggal berembuk saja atau berkomunikasi secara internal untuk menentukan kira-kira kalau mau dibagi atau mau di-split. Ya kan? Bapak Ibu tinggal memilih saja atau mendistribusikan sesuai dengan kesepakatan. Ya kan? Tetapi ketika Bapak Ibu melakukan split atau pembagian, tidak menutup kemungkinan juga umpamanya, contoh tadi Pak Ikram, umpamanya ditugaskan atau hasil diskusinya di standar kompetensi. Ya kan, ada daftar tilik yang Pak Ikram sudah buat di situ. Tidak menutup kemungkinan partnernya auditor 2 ingin menggali hal yang lain lagi atau kurang, mungkin dianggap kurang atau dianggap kurang menggali daftar tiliknya, auditor 2-nya atau partnernya masih bisa menambahkan untuk diingatkan ke Pak Ikram untuk ditanyakan. Kurang lebih seperti itu. Jadi secara teknis pembagiannya diatur sendiri oleh tim auditornya, ya kan, secara sistem bisa diakses secara simultan atau bersamaan. Tetapi itu semua tergantung lagi kembali ke jaringan, ya kan, artinya jaringan dari sisi pengguna, ya kan. Contohnya seperti tadi saya, ya kan, saya mendemokan tadi ada beberapa kendala yang data tidak bisa masuk seperti ini. Nah, itu berarti kendala di jaringan saya seperti itu. Tetapi ketika saya sudah memperbaiki jaringannya saya, kemudian saya mengedit, insya Allah otomatis masuk di sini daftar tiliknya. Seperti itu. Tetapi ketika Bapak Ibu melakukan aktivitas penginputan di sini, umpamanya saya tambahkan ini sebagai pertanyaan keempat, ya kan, kemudian ada umpamanya pertanyaan kelima lagi dan seterusnya, ya kan, seperti ini. Ketika tidak muncul atau tidak terinput, ya berarti itu kendala jaringan di sisi kita sebagai pengguna untuk mengakses sistem tersebut. Ya, jadi ketika belum berubah datanya, ya sebaiknya Bapak Ibu melakukan penginputan ulang. Oleh sebab itu, jika hal-hal itu masih terus terjadi jaringan kita di sisi pengguna bermasalah, ya kan? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu disediakan alat bantu seperti ini tadi. Ya, yang file Excel ini Bapak Ibu tinggal menyebutkan saja umpamanya standarnya apa, kemudian pernyataan isi standarnya nomor berapa. Ya, Bapak Ibu bisa menuliskan dulu hasil observasi, temuan dan sebagainya, ya kan? Proses auditnya ini di file Excel. Nanti ketika jaringannya Bapak Ibu sudah baik atau sudah kembali ke waktu tidak sibuk traffic jaringan, Bapak Ibu bisa masuk lagi ke dalam sistem untuk memperbaiki atau menginputkan hasil temuannya Bapak Ibu ke dalam sistem. Intinya berbasisnya adalah online ini. Hal inilah yang menandakan bahwa aktivitas Ibu Bapak sudah selesai atau belum pada saat proses AL di lapangan. Jadi ini semua harus terisi Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pertanyaan dari Pak Surani terkait IT dan host, secara teknis insya Allah tidak ada kendala, ya kan, baik dari segi fasilitas atau infrastruktur Zoom-nya dan sebagainya. Yang kami rencanakan itu adalah umpamanya untuk hari pertama di hari Senin tanggal 2 dan tanggal 3 itu secara teknis kami membuka Zoom secara umum, kami siapkan, ya kan, jadi link Zoom disiapkan oleh LPM, kemudian akan di-split ke masing-masing UPPS dan program studi, ya kan. Jadi nanti akun utama atau link utama itu akan di-split atau di breakout room, ya kan, sesuai dengan UPPS dan prodinya. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu login atau join ke Zoom-nya, ya kan, Bapak Ibu langsung saja memilih sesuai dengan UPPS atau program studi yang Bapak Ibu ditugaskan untuk melakukan auditnya di mana, seperti itu. Secara teknis, link dan host-nya itu disediakan oleh LPM. Nah, cuman itu tadi Bapak Ibu, karena ini sifatnya online, ya kan, sedangkan yang offline saja itu kendala-kendala teknisnya itu masih ada di lapangan, ya kan, apalagi yang sifatnya online. Jadi kita sadari bersama mungkin di lapangan itu akan sangat banyak sekali kendalanya, jadi mohon ketemuan Bapak Ibu untuk menggali semua informasi tersebut. Sebagai contoh, umpamanya nanti dokumen yang disampaikan oleh audite, ya kan, sudah sejak umpamanya 2018-2019, ya kan, kami LPM juga itu sudah selalu mensosialisasikan kepada program studi untuk semua dokumennya itu sebaiknya dibuat dalam bentuk digital, ya kan. Yang digital pun, ya kan, itu sebaiknya sebagai dokumen sah itu diakui, ya kan. Contohnya nanti dokumen digital umpamanya yang Bapak Ibu diberikan, ya kan, pastikan itu, ya kan, apakah dokumennya sudah tertanda tangan dengan baik, ya kan, apakah sudah ter-PDF. Jadi jangan dokumen Word. Kalau dokumen Word itu biasanya belum valid, belum finishing. Jadi minta dokumen yang sudah fix atau finishing, ya kan. Jika itu semua masih belum bisa ditampilkan atau diberikan kepada program studi, ya sebaiknya mungkin kalaupun sudah sesuai dengan indikator, ya mungkin temuannya sebaiknya mungkin masih bisa observasi, ya kan, sehingga ada waktu, ya kan, program studi atau ODT untuk memperbaiki dokumennya itu semua.
ya kan. Nah, jadi itu kendala-kendala teknis yang mungkin akan Bapak Ibu hadapi di lapangan. Jadi mohon kerjasamanya untuk sabar menghadapi proses ini semua Bapak Ibu, karena memang keterbatasan situasi yang masih tidak mendukung untuk kita melakukan audit langsung. Kurang lebih seperti itu. Kemudian terkait isian atau sedikit memperjelas tadi pertanyaan Ibu EN, ya memang dulu yang berbasis instrumen akreditasi itu kita ada buat template Ibu Tabe. Tetapi sekarang karena basisnya adalah dokumen SPMI, kemudian pernyataannya itu akan bervariasi. Nanti Bapak Ibu akan melihat ada yang pernyataannya segini, akan ada itu dari segi jumlah. Ya, tetapi mungkin rule untuk kita pahami bersama sebelum Bapak Ibu turun bahwa nanti di program studi itu sebaiknya dicek untuk setiap standar, ya kan, apakah indikator, ya kan, atau pernyataan tersebut, ya, itu merujuk ke IKU dan IKT yang mana, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membaca juga, ya kan, dokumen atau standar, ya kan, dari prodi tertentu. Ya, Bapak Ibu akan melihat itu untuk pernyataan isi standar ini, ya kan, dia lari ke IKU-nya yang mana dan IKT-nya yang mana. Seperti itu. Jadi di situ Bapak Ibu nanti bisa melihat atau membuat daftar tilik sesuai dengan spesifikasinya dari prodi tersebut. Ya, jadi PR-nya banyak ini Bapak Ibu yang harus dibaca dan harus dibenahi dan sebagainya, sehingga pada saat turun di lapangan Bapak Ibu punya cukup senjata yang lengkap untuk menentukan atau melihat peluang-peluang peningkatan apa yang bisa dilihat oleh program studi. Karena nanti sangat bervariasi itu Bapak Ibu Tabe. Untuk pernyataan isi, untuk masing-masing standar itu akan bervariasi. Jadi Bapak Ibu harus punya rule yang jelas, kira-kira pernyataan isi standar dari program studi ini mengacu kemana, seperti itu. Ya kan, kalau seandainya tidak ada di IKU, ya mungkin temuannya harus melihat ke IKU dan sebagainya. Seperti itu nanti teknis informasi atau ilmu yang Bapak Ibu bisa gali. Kemudian berikutnya terkait dengan temuan tadi Bapak Ibu, jadi karena dokumennya kita yang sifatnya online ini nanti, ya kita tahu juga nanti fakta di lapangan mungkin program studinya belum sempat mendokumentasikan secara digital dengan baik, ya mohon bersabar dalam menggali informasi tersebut, ya kan, karena bisa saja nanti mungkin prodinya ada di rumah, ya kan, kemudian timnya yang lain ada di mana, di tempat yang berbeda dan sebagainya. Tetapi kita pastikan saja bahwa dokumen tersebut memang ada. Kalau sudah ada, kita minta umpamanya legalitasnya dan sebagainya. Jadi kalau umpamanya belum cukup lengkap, ya kita bisa sampaikan bahwa ini sebaiknya dilengkapi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari saya sekian, Ibu Fatma Tabe. Oke, terima kasih Pak Dedi. Jadi Bapak Ibu sebagai tambahan bahwa dalam satu hari itu Bapak Ibu ada 3 UPPS maksimal yang kami jadwalkan, dan paling banyak juga yang di pasca itu 15 program studi, sehingga nanti pada saat tapi kalau S1 dia maksimal 10 program studi. Jadi pada saat pembagian room Zoom itu insya Allah awalnya akan kita bagi 3 berdasarkan PPS, dan selanjutnya nanti akan kita bagi split lagi ke masing-masing program studi, seperti itu Bapak Ibu. Sebelum kita buka sesi pertanyaan selanjutnya, sekilas saya coba perlihatkan sambil menjawab juga pertanyaan dari Pak Ikram terkait dengan sebentar ya Bu. Ya, jadi jadwal, sebenarnya kami menyusun jadwal itu berdasarkan yang minggu kemarin ada edaran rektor hanya sampai jam 2. Jadi silakan Bapak Ibu misalnya karena edaran yang Agustus itu sudah keluar, itu kita sesuaikan saja. Jadi ini jadwal yang akan Bapak Ibu sosialisasikan ke belum tershare jadwalnya Bu Tabe. Iya. Pak Dedi, silakan. Belum tershare jadwalnya, Bu. Jadwalnya belum di-share, Ki. Belum? Iya. Enggak kelihatan sih. Iya, enggak. Oh, alah. Lain yang muncul, Bu. Lain yang muncul. Iya, kah? Oh, astagfirullah. Share all screen saja, Bu. Jangan file, Ki. All screen-nya di-share saja, Ki. Oh gitu, all screen. Enggak tahu saya. Ya, ini jadwalnya sudah kelihatan? Ya, sudah. Ya, ada nih.
Iya, jadi ada rapat pembukaan, ada proses audit, dan lanjutan selanjutnya. Di hari kedua juga ada lanjutan proses, ada perampungan laporan audit sementara, ada pemaparan hasil, diskusi umpan balik dan menyiapkan berita acara. Jika sudah disetujui oleh auditnya, maka ada penandatanganan berita acara. Seperti itu. Dan auditnya akan mengisi lembar formulir umpan balik untuk menilai pelaksanaan kegiatan audit dan juga untuk mengevaluasi Bapak Ibu auditor, dan terakhir adalah penutupan. Selanjutnya ada tata tertib juga yang bisa Bapak Ibu sampaikan juga kepada yang bisa dianukan bersama dengan auditi, antara auditi dan auditor. Demikian juga dalam buku panduan ini sekilas saya sampaikan bahwa ini penjelasan terkait file yang Excel tadi yang ditampilkan oleh Pak Dedi, juga yang ini juga yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi. Jadi ini kita buat seminimal mungkin agar bisa memudahkan Bapak Ibu dalam membantu Bapak Ibu untuk proses pelaksanaan. Tadi juga disampaikan oleh Pak Dedi bahwa ada beberapa dokumen, IKU dan lain sebagainya yang harus Bapak Ibu perhatikan, itu ada di sini kurang lebih. Seperti itu. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu Fatma. Iya, silakan Bu Hasmidar. Bu Hasmidar, ya. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Jadi sebenarnya audit kali ini sebenarnya mungkin lebih rumit ya dibanding dengan audit sebelumnya. Kenapa? Karena ini kita audit dengan virtual ya. Nah, yang lalu-lalu itu betul tadi apa yang disampaikan oleh teman sebelumnya, bahwa 2 hari itu full ya, mulai dari pagi sampai bahkan sampai malam ya, kita bekerja, dan itu pun juga itu sudah paling cepat ya, bahkan ada yang mungkin melewati 2 hari. Nah, dengan kondisi sekarang, apalagi kita sangat tergantung dengan jaringan ya, ini mungkin bisa jadi sebenarnya kita bisa paksakan waktu 2 hari dengan hanya jam kerja jam 2, tetapi mungkin hasil yang bisa kita dapatkan tidak terlalu maksimal ya, karena pastinya nanti dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh Prodi mungkin tidak sesuai misalnya dengan apa yang kita harapkan, sehingga bisa jadi kita meminta atau menggali dokumen-dokumen apa saja yang dia sudah miliki ya, dan itu kan butuh waktu ya, pasti dia mencari itu, kita juga butuh waktu hilang ya untuk mencari dokumen-dokumen yang ada yang kita misalnya cari. Nah, bagaimana kira-kira mensiasati itu sehingga waktu ini kita bisa penuhi ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan oleh Bu Fatma bahwa daftar tilik ini akan berbeda setiap prodi. Nah, sebaiknya itu dokumen prodi itu Pak Bu SPMI-nya mestinya sudah kita dibagikan ya, supaya kita belajar dari dokumen itu, sehingga kita dari awal, dari sekarang kita sudah membuat daftar tilik yang sesuai dengan standar-standar yang ada. Nah, ini kan kita belum diberikan, sementara itu sudah hari Senin kita sudah ada yang mulai jalan ya. Jadi tolong ya, kita diberi waktu juga untuk memahami prodi yang akan kita audit, dan kita juga mempunyai kesempatan yang banyak untuk mempelajarinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa tidak ada kemungkinan Bu kita hibrid ya. Jadi kalau ada hal-hal tertentu misalnya yang kita tidak bisa capai secara offline, apakah tidak menutup kemungkinan kita bisa offline ya. Jadi ini kan kita berdua ya, maksudnya dua tim audit. Kemudian ada prodi 1 atau 2, berarti kita berempat. Apakah itu tidak bisa kita, misalnya kita tidak bisa selesai pada hari pertama dan ada hal yang urgent yang kita harus komunikasikan, apakah ini kita tidak diberi kesempatan ya untuk melakukannya secara offline ya. Kalau misalnya ada rambu-rambunya ke situ ya, mungkin ya kita bisa lebih enak ya di dalam
berkomunikasi, karena bayangkan saja ini saya seperti sekarang Bu, kadang jaringan bagus, kadang kedengaran suara terputus-putus dan itu sangat mengganggu. Ya, itu saja barangkali Bu Fatma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hasnidar. Selanjutnya silakan, ada yang mau bertanya lagi sebelum dijawab pertanyaan dari Bu Hasnidar? Ada, masih ada? Langsung saja Pak Dedi, silakan dijawab. Terkait bagaimana mensiasati waktu, apakah dokumennya sudah bisa di-share agar bisa membuat daftar tilik. Terus, ya Pak Dedi. Pak Dedi. Halo, ya Bu? Ya, silakan dijawab pertanyaannya Bu Hasnidar. Halo, ya, terkait data atau inputan program studi, itu nanti Bapak Ibu sudah bisa melihat di akunnya masing-masing. Mohon izin saya share screen lagi. Kalau yang baru mendaftar itu mungkin belum saya validasi usernya, tetapi kalau yang sudah mendaftar jauh-jauh hari seperti calon auditor itu mungkin insya Allah sudah bisa melihat dokumennya Bapak Ibu Tabe. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nanti akan ditampilkan informasi kurang lebih seperti ini, ya kan? Bahwa di situ sudah jelas pernyataan isi standar yang diisikan oleh audite, ya kan? Kemudian indikatornya, kemudian strateginya. Nah, namun nanti ada beberapa juga kasus di lapangan bahwa audite itu mengisikan pernyataan isi standar itu tidak jelas indikator dan strateginya. Nah, tapi ada pernyataan isi standarnya. Jadi nanti Bapak Ibu auditor diminta untuk menggali kira-kira atau bisa menjadi temuan kira-kira untuk pernyataan isi standar ini apa indikator yang ditetapkan program studi atau apakah sudah sesuai dengan IKU atau IKT yang diinginkan dari standar tersebut. Nah, jadi intinya basisnya adalah inputan dari program studi. Ketika program studi tidak melakukan penginputan, maka kita sebagai auditor itu akan sangat sulit menggali informasi tersebut untuk audit dokumennya. Ya kan, makanya Bapak Ibu nanti bisa membuatkan daftar tilik sesuai dengan kelengkapan dokumen yang di-upload atau yang diinputkan ke dalam sistem SPMI ini. Namun ketika umpamanya dokumennya sudah lengkap seperti ini, ya sebagai contoh, maka sudah sangat jelas kira-kira pernyataannya apa, indikator dan strategi yang digunakan untuk mencapai pernyataan tersebut, kemudian sama capaian serta dokumen penunjang sebagai klarifikasi terhadap capaian tersebut. Ya kan? Sebenarnya kalau dokumen SPMI-nya di program studi atau di audit itu sudah cukup baik, ya kan? Sebenarnya dokumen SPMI itu terdiri dari kebijakan, manual, kemudian standar dan formulir. Nah, cuman kebanyakan mungkin walaupun ada beberapa prodi yang sudah dilengkapi dengan formulir mutunya. Jadi sebenarnya formulir mutu itu adalah sebagai bukti atau catatan terhadap indikator yang sudah ditetapkan program studi. Jadi kita tidak terlalu melebar kemana-mana menggali bukti dokumen penunjang ketika formulir mutunya itu sudah ada, ya kan? Namun ketika formulir mutunya itu belum ada, ya kan? Maka yang kita gali adalah dokumen penunjang terhadap klaimnya, ya kan? Terhadap capaian tersebut. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Namun ketika itu semua juga masih tidak bisa dibuktikan, ya tidak jadi masalah Bapak Ibu, kita memberikan temuan sesuai dengan justifikasi kita, apakah itu termasuk yang KTS mayor atau KTS minor atau observasi yang bisa diselesaikan dalam waktu segera, kurang lebih seperti itu. Jadi kita dengan always dengan sabar menyampaikan bahwa prodi kepada prodi bahwa ini loh data yang ditemukan pada saat proses audit, walaupun umpamanya prodi nanti menyampaikan ada dan sebagainya, namun ketika datanya tidak bisa ditampilkan sesuai dengan capaian yang sudah dituliskan atau yang diinginkan, tidak apa-apa kita menyampaikan saja memang ini fakta di lapangannya seperti ini untuk menjadi tindakan perbaikan ke depan, apakah bentuk dokumentasinya diperbaiki, ya kan, atau sistem formulir mutunya atau akan diadakan, ya kan, karena kebanyakan program studi itu belum membuat formulir mutunya. Mungkin dari saya terkait itu Bu Fatma Tabe. Oke, ya, terima kasih Pak Dedi. Tadi ada dari Bu Hasnidar yang terkait dengan offline, kami tidak menyarankan. Masalahnya kita tidak bisa menjamin kesehatan
auditi atau auditornya yang saling berinteraksi secara offline, Bapak Ibu, tapi di tata tertib itu dituliskan bahwa jika sekiranya Bapak Ibu mengalami kendala jaringan di Zoom, misalnya komunikasinya bisa lewat WA. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu auditinya belum mengupload di sistem, mungkin bisa lewat kita minta lewat cara yang lain, tapi sedapat mungkin untuk menghindari yang bertemu langsung ya, supaya kita saling menjaga. Terus juga Bapak Ibu mohon maaf, buku panduan itu sampai hari ini kita masih terus mengeditnya, termasuk nanti juga jadwal mungkin akan kita lakukan penyesuaian yang tadi misalnya Bapak Ibu lihat hanya sampai jam 2, kemungkinan kita akan sesuaikan dengan jadwal yang dengan edaran terbaru dari rektor. Jadi memang dalam audit kali ini kita sambil jalan, sambil membenahi semua yang perlu untuk kita siapkan Bapak Ibu. Jadi semoga kami bisa maksimal mengakomodir semua demi lancarnya kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Pak Radiba, silakan, ada raise hand. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu tim dari LPM, kemudian Bapak Ibu auditor. Jadi mungkin saya sedikit saran terkait auditor audit secara online. Jadi memang masalah terbesar pada saat kita audit online itu adalah dokumen, karena biasanya kalau kita mengaudit secara online, biasanya kita menunggu dokumen yang disiapkan oleh prodi atau disiapkan oleh audite. Jadi saran saya ada 2. Yang pertama itu adalah kita meminta kepada audite untuk menyiapkan semacam link. Sebelumnya kita berkomunikasi dengan auditenya untuk menyiapkan link untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yang penunjangnya. Tapi saya lihat di LPM kayaknya sudah ada Pak Dedi ya. Ya, fiturnya itu sudah ada, Bu. Tergantung memang apakah auditor tersebut menginputkan dokumen penunjang terhadap link tersebut atau tidak. Kalau diinputkan berarti bisa dibaca oleh auditor sebagai asesmen dokumennya. Ya, tetapi ketika tidak, mungkin bisa inisiatifnya seperti Ibu tadi yang disarankan, ya, meminta secara resmi sebelum turun ke lapangan untuk dikirimkan umpamanya dokumen standarnya, kurang lebih seperti itu. Tetapi secara fitur itu sudah lengkap, Bu, sudah ada. Yang tergantung isiannya dari program studi. Memang tidak semua mengisi secara lengkap. Kurang lebih seperti itu, Bu Tabe. Ya, terima kasih Pak Dedi atas informasinya. Kemudian yang kedua, saya mungkin agak bingung dengan istilah formulir, karena setahu kami kalau formulir mutu berarti dia adalah formulir saja, belum diisi dengan apa yang telah perlu dilakukan. Jadi kemungkinan besar kalau formulir mutu berarti formulirnya saja yang ada, formnya saja yang di situ. Prodi akan menulis formnya saja, formulirnya saja. Tapi begitu berubah diisi kegiatan oleh prodi, maka dia berubah menjadi rekaman. Jadi saya tidak tahu itu definisinya formulir dengan rekaman. Apakah yang diinput oleh prodi itu adalah formnya saja atau formulirnya saja atau sudah berupa hasil rekamannya, atau data kegiatan yang telah mereka lakukan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin ini saran saja untuk kita semua supaya berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah pada saat kita meminta berkas, kemudian berkasnya lama, mereka cari, mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan lainnya sambil menunggu berkasnya ada dari prodi. Biasanya memang itu paling bermasalah sekali, itu adalah mencari dokumen. Ya, itu mungkin agak susah sekali, apalagi kalau dokumennya baru mau dicari, kemudian belum di PDF-kan, baru Word, ya itu mungkin masalah dari kita sebagai auditor. Jadi saya sarankan cuma itu, 2. Yang pertama, membuat Google Drive untuk semua dokumen penunjang dari masing-masing prodi, walaupun sudah ada ya dari LPM, tapi saya tidak tahu walau terisi atau tidak. Yang kedua, kita beralih saja ke pertanyaan yang lain sambil mereka mencari dokumen. Itu mungkin dari kami, karena memang terkendala sekali nih kalau kita online
lama biasanya kita menunggu untuk mereka mencari dokumen. Itu mungkin Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yani mau menanggapi terkait formulir tadi, apakah memang hanya formulir saja ataukah apa yang sudah diisi? Silakan. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Yanti, Bu Faradiba tadi, Bu ya. Iya. Sesuai dengan surat yang telah dibuat oleh LPM, itu sudah jelas disampaikan bahwa terkait dengan dokumen SPMI untuk formulir itu adalah formulir yang sudah terisi, Bu. Itu sudah ada penyampaiannya itu. Ya, karena itu yang menjadi bukti rekaman bahwa standar yang ditetapkan itu diimplementasikan atau tidak. Nah, cuma memang barangkali dari program studi yang ada belum secara keseluruhan belum menyiapkan itu. Nah, itulah sebabnya maka Bapak Ibu auditor itu ketika menemukan hal-hal yang seperti itu bisa menjadi temuan ya yang akhirnya nanti akan menjadi rekomendasi kepada program studi untuk melengkapi nanti pada periode berikutnya. Ya, saya kira begitu Bu yang terkait dengan formulir. Ya. Jadi karena audit ini itu kan dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan dari standar yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu maka sebagai bukti ya rekaman bahwa standar itu dilaksanakan, maka tentunya formulir yang dimaksud di situ adalah formulir yang sudah terisi. Karena itulah yang menjadi bukti rekaman untuk pelaksanaan dari standar yang sudah ditetapkan. Iya, saya kira begitu Bu Faradiba, Bu Yanti, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Faradiba tadi yang dua lagi kan cuma sedikit lagi barangkali Bu Yanti. Oh iya, silakan Pak Yan. Jadi audit yang akan kita laksanakan ini kan itu ada dua kategori Bu ya. Jadi ada audit dokumen dan ada audit lapangan ya. Nah, memang sangat diharapkan dari program studi itu sedapat mungkin memberikan dokumen atau mengupload dokumennya ke sistem yang kita sudah buat itu sebanyak mungkin untuk bisa membuktikan bahwa implementasi dari standar yang ditetapkan itu betul-betul bisa terlihat. Nah, oleh karena itu maka kalau berdasarkan audit dokumen yang kita lakukan itu sudah meyakinkan bagi auditor bahwa implementasi itu sudah terlaksana, ya maka mungkin itu tidak diperlukan lagi klarifikasi lebih jauh pada saat melakukan audit lapangan. Jadi klarifikasi lebih jauh yang dilakukan pada saat melakukan audit lapangan itu adalah kalau ada hal-hal yang menurut auditor itu belum memberikan klarifikasi yang jelas bahwa keadaannya betul-betul seperti itu adanya. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu maka kalau dokumennya cukup tersedia dan audit dokumen itu betul-betul disiapkan dengan baik oleh para auditor, maka harusnya pada saat melakukan audit lapangan itu tidak banyak lagi atau bisa mengurangi hal-hal yang perlu diklarifikasi lebih jauh. Ya, saya kira seperti itu Bu Yanti, tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, saya buka pertanyaan selanjutnya. Masih ada waktu kurang lebih 23 menit lagi. Kita akhir sampai jam 12 ya. Jika masih ada pertanyaan, silakan. Bu, bisa izin. Masih ada kah? Ya. Izin Bu Pat. Ya, jika memang sudah tidak ada, insya Allah kita ada WA group, bisa dimaksimalkan di situ jika ada pertanyaan-pertanyaan pada saat misalnya turun lapangan biasa baru ada, wah ini bagaimana, yeah. Mungkin sekarang karena belum belum sempat membuka sistemnya, jadi mungkin belum menemukan masalah.
Silakan nanti. Tapi Bu, nanti saya. Pak Zainuddin. Oh iya. Cuma Ya, tadi silakan, paling tidak kapan kita bisa tahu itu prodi apa yang kita tuju secepatnya supaya kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan detail lebih cepat, lebih bagus gitu anunya. Ya, insya Allah. Sebentar sudah bisa dilihat, Pak. Insya Allah. Iya. Ada yang lain, Bapak Ibu? Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita benar-benar sambil jalan itu sambil menyusun segala sesuatu, termasuk jadwal itu berubah terus ya. Jadi semoga maklum adanya. Insya Allah. Semoga dilancarkan segalanya. Insya Allah. Amin. Ya. Amin. Amin. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya silakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya Bu Fat. Oh iya, silakan Pak Abdul Majid, silakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada dua tahapan audit dokumen dengan audit lapangan. Apakah saat seperti akreditasi misalnya, apakah saat audit dokumen ini masih ada peluang prodi untuk melengkapi dokumen yang diupload? Misalnya ada feedback antara kita ini auditor dengan prodi untuk melengkapi dokumen-dokumennya sebelum dokumen ini di lapangan. Apakah memungkinkan seperti itu? Artinya sistem yang ini diberikan kepada kita ini artinya fleksibel aksesnya. Maksudnya kita sambil ini berkomunikasi, prodi juga melengkapi kecukupan ini, atau sudah fix gitu. Artinya saat audit dokumen sudah terhenti di situ, siap atau tidak, tahapan selanjutnya pasti menuju kepada audit lapangan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya langsung persilakan Pak Dedi menjawab. Pak Yani juga. Silakan Pak Dedi dulu. Ya, terima kasih Bu. Sebenarnya sistem ini kan dibangun untuk kondisi ideal ya, cuman memang ada beberapa kendala terkait kondisi waktu penginputan dan sebagainya yang cukup mendesak seperti itu, sehingga sebenarnya menjadi pemahaman kita bersama mungkin ke depan ya kan, bahwa proses penginputan rencana mutu itu diisi di awal TS. Ya kan. Nah, kemudian setelah dilakukan penginputan oleh program studi, itu ada validasi dari PSMF atau STPMP-nya masing-masing untuk meyakinkan bahwa inputan dari rencana mutu yang diinputkan ke dalam sistem oleh audit atau program studi itu sudah tervalidasi di tingkat UPPS-nya. Ya kan. Kemudian di akhir TS-nya untuk kondisi normal, itu program studi akan diminta untuk melakukan penginputan rangkuman evaluasi diri, ya kan, berdasarkan isian di awal TS-nya tersebut, di mana isian tersebut juga berupa capaian, bukti formulir, dan link dokumen penunjangnya. Dan insya Allah secara normatif itu juga harus divalidasi terlebih dahulu oleh PSMF dan STPMP-nya. Jadi kalau sirkusnya kita sudah baik, harusnya prosesnya seperti itu. Nah, jadi dokumen yang tiba di sisi auditor itu sudah tervalidasi oleh PSMF-nya masing-masing. Nah, cuman memang karena kendala waktu yang tidak sempat untuk dilakukan hal-hal tersebut, jadi di proses ini, ya kan, atau di tahapan ini memang waktunya mendesak, ya kan, tetapi sudah dilakukan perpanjangan beberapa kali, ya kan, dan prosesnya itu sudah dikunci dalam arti ketika mau diaudit dokumen, ya kan, itu diharapkan penginputan di sisi auditnya itu sudah ditutup, dalam artian seperti itu, sehingga ya kan, auditor itu juga punya bahan catatan yang baku, artinya dokumen mana yang mau digunakan. Kalau berubah terus-menerus, dikhawatirkan juga, ini khawatirnya saja, ya kan, itu auditor umpamanya sudah menilai sudah melakukan audit dokumen di standar yang awal, atau pernyataan yang pertama. Jika masih terus dibuka, khawatirnya
nanti secara diam-diam program studi menginputkannya sehingga daftar tilik atau hasil audit dokumennya itu sudah berbeda lagi dengan yang dituliskan oleh tim auditornya masing-masing. Kurang lebih seperti itu Pak Majid. Untuk kondisi ideal ya kan memang harusnya dokumen yang sampai ke auditor itu sudah tervalidasi, tapi memang untuk periode ini memang kami lihat kendalanya masih di sana sini, masih ada keterbatasan atau kekurangan tersebut. Tapi untuk terkait apakah dibuka atau tidaknya, kalau biasanya di proses ban PT itu setelah audit di lapangan itu bisa melakukan klarifikasi kalaupun seandainya ada dokumen penunjang yang mau ditambahkan atau dilampirkan atau disampaikan kepada tim auditornya. Tetapi di lapangan dulu Pak, karena tidak bisa diganggu lagi penilaian awal, ya kan, auditor ketika turun itu sudah belum bisa diganggu dulu atau belum bisa diintervensi dulu. Setelah ada audit lapangannya, kemudian ketika umpamanya prodi mau menyampaikan dokumen klarifikasinya, itu biasanya kalau di ban PT diupload lagi ke dalam sistem untuk sebagai bukti klarifikasi atau perbaikan dari dokumen yang sudah dilaksanakan di audit lapangannya. Secara teknisnya kurang lebih seperti itu Pak Majid. Cuman apakah mau dibuka atau tidak, kami takutnya nanti justru auditor itu menilai tidak jelas mana dokumennya karena masih berubah terus itu, ya kan, seperti itu. Jadi kami mengambil untuk ditutup, kurang lebih seperti itu. Ini untuk keputusan saat ini. Terima kasih Pak Majid. Mungkin ada tambahan dari Pak Yani. Silakan Pak Yani Tabe. Pak Yani silakan mau menambahkan. Ya, saya kira sudah jelas apa yang disampaikan tadi Pak Majid. Saya cuma ingin menambahkan sedikit bahwa pelaksanaan audit itu tidak berhenti di audit dokumen, Mbak. Ya, jadi para auditor itu memang diharapkan untuk bisa mengklarifikasi lebih jauh, karena bisa jadi apa yang diupload oleh program studi terkait dengan dokumennya itu tidak secara keseluruhan bisa menunjukkan bahwa implementasi dari standar yang ditetapkan itu sudah bisa menunjukkan atau memperlihatkan bahwa itu sudah terlaksana atau belum. Ya. Nah, apa yang disampaikan Pak Dedi tadi itu memang begitu kesepakatannya kita di LPAM, Pak, ditutup dulu karena untuk mencegah itu tadi perubahan-perubahan yang terjadi yang bisa jadi membingungkan kedua pihak gitu. Nah, oleh karena itu maka perubahan-perubahan berdasarkan klarifikasi nanti ketika melaksanakan audit lapangan. Nah, itulah yang menjadi hasil nanti, ya, hasil audit yang dilaksanakan. Nah, karena ini dilakukan secara online, secara daring, maka mungkin ya pembuktian dokumennya itu bisa dengan jalan meminta misalnya, atau insya Allah Pak Dedi akan membuka kembali. Tetapi itu pada saat dan setelah pelaksanaan audit lapangan, bukan sebelum pelaksanaan audit lapangan tersebut sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi itu barangkali Pak. Jadi ini memang ada sejarahnya kenapa kita merubah model audit kita yang sebelumnya didasarkan pada berbasis akreditasi, lalu kita rubah berdasarkan basis dokumen standar SPNI. Jadi ini kita alami ketika kita melakukan reakreditasi dan ISK. Ya, karena memang audit yang kita laksanakan itu adalah audit berdasarkan standar yang kita tetapkan. Nah, kita masih sangat sulit kalaupun dikatakan bahwa instrumen akreditasi itu sudah sinkron dengan instrumen sistem penjaminan mutu internal, tetapi di sana sini itu masih terjadi banyak ketidakkonsistenan. Ya, nah oleh karena itu maka di situ kita mengambil keputusan bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita melakukan pengajuan ISK dan reakreditasi dan bisa menunjukkan dengan jelas bahwa implementasi SPNI di perguruan tinggi kita itu sudah jalan, maka kesepakatan kita bahwa model audit berdasarkan dokumen SPNI itu akan lebih jelas, ya, memberikan hal-hal yang kita inginkan ke program studi,
di dalam pelaksanaan tersebut. Karena memang konsep dasarnya audit itu adalah audit yang didasarkan pada pelaksanaan standar. Ya, jadi seperti itu sejarahnya Pak Majid sehingga terjadi ini. Itulah sebabnya maka kenapa ini belum bisa dikatakan siap 100% karena memang hasil evaluasinya setelah kita melakukan ISK dan reakreditasi itu betul-betul baru kita rasakan dan kita putuskan kita harus segera mengambil sikap untuk kepentingan pelaksanaan akreditasi dan pengisian ISK program studi ke depan. Iya, seperti itu Pak Majid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yani. Banyak Pak Dedi, Ibu. Pak Yani atas jawabannya sangat jelas. Iya. Ya, masih ada waktu 11 menit lagi kurang lebih. Jika masih ada yang ingin bertanya. Pak Anies ada yang mau ditambah? Bu Sundari, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ini terkait tentang standar penelitian dan pengabdian. Nah, ada beberapa prodi itu yang memberikan standar itu mengikut pada universitas dan mungkin juga ada prodi yang membuat sendiri standar penelitian dan pengabdiannya. Nah, kalau misalnya nanti yang kita audit ternyata membuat standar penelitiannya dan standar pengabdiannya sesuai dengan universitas, jadi hasil auditnya nanti kita tulis bagaimana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, silakan. Pak Yani, silakan. Ya, ya ini pertanyaan yang menarik sekali ini Bu Sundari. Ya, jadi memang kalau kita kilas balik gitu ya, melihat sejarah penetapan standar nasional pendidikan tinggi ini, memang standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat itu saya mendengar langsung dari salah seorang tim penyusunnya, itu memang penetapannya agak prematur sehingga memang masih banyak hal-hal sebenarnya yang perlu diperbaiki lagi ke depan. Yeah. Nah, terkait dengan hal tersebut Bu, pada pelaksanaan audit nanti saya kira should be okay ya ketika misalnya program studi tersebut menggunakan standar yang ditetapkan oleh universitas. Ya, nah cuma tentunya mungkin perlu ada klarifikasi lebih jauh karena kita tahu bahwa penetapan kedua standar tersebut menyangkut mengenai penelitian dan pengabdian pada masyarakat, ya itu tentunya didasarkan juga pada existing atau baseline dari program studi tersebut di dalam penetapan standar penelitian dan pengabdiannya itu. Ya, jadi mungkin yang perlu klarifikasi lebih jauh tentang itu Bu, bisa ditanyakan ini dalam penetapan standar capaiannya misalnya seperti ini baseline-nya itu seperti apa misalnya. Iya, karena jangan sampai misalnya menetapkan capaian standar capaian itu yang bisa jadi terlalu tinggi bikin apa? atau sebaliknya disuruh menghadap kamera 255 244 ada noise ya. Ada noise Ibu. Ibu Sofia kayak lupa mute. Ibu Sofia. Yang lupa mute. Iya. Oke, ya sudah seperti itu ya. Jadi itu tidak apa-apa Bu, ya cuma perlu diklarifikasi lebih jauh lagi tentang standarnya tersebut dan implementasi atau capaian yang yang diperoleh
oleh masing-masing program studi tersebut. Ya, jadi tentang penggunaan standar tersebut, ya saya kira sepanjang itu masih sesuai dengan kondisi program studinya, saya kira itu bukan menjadi suatu hal yang dapat dijadikan sebagai temuan, ya gitu ya. Ya, karena memang konsepnya kalau apa yang ditetapkan oleh LPM itu sesuai dengan kondisi program studinya, it should be okay kalau itu semuanya misalnya diadopsi ya secara langsung dari standar yang ditetapkan. Ya, nah cuma yang perlu klarifikasi apakah betul bahwa penetapan standarnya itu didasari dengan kondisi program studi tersebut. Ya. Saya kira begitu Bu Sundari, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Yani jawabannya. Terima kasih Pak Yani. Boleh. Kita punya waktu tinggal 6 menit lagi. Ya, boleh sedikit saja, silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak sebelumnya. Terkait standar ini kan standar yang kita audit nanti oleh tim auditor itu kan kalau tidak salah 9 Pak ya, Bu. 9 ya. Karena kan kalau kita mengacu pada dikti itu kan ada 24 standar minimal. Ada 24 standar minimal kalau tidak salah. Nah, pada AMI kali ini itu saya lihat tadi itu ada cuma 9 standar yang akan kita audit. Nah, mungkin supaya barangkali sama dengan sama pikiran kita semua ini tim auditor. Nah, ke-9 standar itu mungkin bisa disampaikan ke standar apa saja itu yang akan kita audit nanti. Nah, karena jangan sampai ada perbedaan misalnya antara prodi 1 dengan prodi yang lain. Mungkin sama jumlahnya 9 standar, tapi mungkin beda standar yang akan kita audit. Nah, mungkin supaya ada gambaran yang sama dengan kita semua ini, standar apa saja yang 9 itu, untuk menghindari perbedaan standar yang akan kita audit. Jangan sampai sekali lagi standar yang di prodi A itu berbeda dengan standar yang Terima kasih Pak Ikram, pertanyaan sudah bisa kami tangkap. Ini silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih Bu Fatma. Ya, sebagai contoh ini seperti ini Pak Ikram Tabe, sebenarnya defaultnya memang benar ada secara nasional atau standar nasional pendidikan tinggi nasional itu ada 24. Cuman pada periode ini karena keterbatasan waktu penginputan dan sebagainya, tim LPM itu merumuskan standar-standar yang dikira itu cukup penting sehingga pada saat siklusnya itu bisa terlihat atau tergambarkan dengan baik untuk kebutuhan ISK maupun untuk kebutuhan reakreditasi. Maka kami menetapkan 9 standar tersebut Pak Ikram Tabe. Mulai dari standar kompetensi, ya kan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, kemudian diikuti dengan standar dosen dan tenaga kependidikan. Jadi 5 standar ini diambil dari standar pendidikan, ya kan? Kemudian sisanya yaitu 22, yaitu standar hasil penelitian dan standar proses penelitian itu mengikut atau muaranya adalah standar penelitian nasional, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk 4-nya itu adalah standar penelitian 2 dan standar pengabdian 2. Nah, ini yang wajib diisi atau diinputkan program studi sebenarnya. Cuman memang fakta di lapangan itu agak sedikit beragam. Ada yang menginputkan secara full, ya kan, ke 9-9-nya, ada pernyataannya dan kemudian ada lengkap dokumennya. Tetapi ada beberapa program studi juga yang tidak lengkap mengisi pernyataan standarnya untuk masing-masing standar yang wajib diaudit di periode ini. Jadi nanti ketika Bapak Ibu tidak melihat isiannya di standar tertentu, umpamanya hasil penelitian dan sebagainya, ya itu sebagai temuannya bahwa
program studi itu tidak mungkin memiliki standar tersebut, ya kan, atau memiliki tetapi tidak menyediakan dokumennya, nanti tergantung variasi judgement atau asesmen yang ada di lapangan nanti, kurang lebih seperti itu. Tapi intinya 9 yang wajib diaudit di periode ini, Pak Ikram. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih jawabannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semua Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita tutup ada waktu, silakan Pak Ketua Pak Ishak Samad untuk membacakan doa sebelum kita tutup acaranya hari ini. Terima kasih Bu Fatma, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama dengan ikhlas kita kirimkan doa Al-Fatihah kepada almarhum PNM Profesor Dr. Insinyur Abdul Maksud. Doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, berilah tempat yang terbaik di sisimu, almarhum Profesor Dr. Insinyur Abdul Maksud Dia. Lapangkan kuburnya, terima segala amal baiknya, jadikan ilmu dan kenangan-kenangan yang baik kepada kami semuanya dan Umi sebagai amal jariah, dan tempatkanlah di dalam surgamu, dan insya Allah ampunilah segala kesalahan umat. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kami kekuatan dan kesempatan untuk melanjutkan amanah dan juga berusaha keras untuk melakukan audit internal Universitas Muslim Indonesia secara profesional sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang kami miliki. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kesehatan, umur yang panjang, kemampuan untuk berbuat kebaikan, memberi manfaat, terutama memajukan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa li rasulillahil Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Fatihah. Ya, terima kasih banyak atas percayaan IPM dan teman-teman semua. Mudah-mudahan insya Allah acara bulan audit Umi insya Allah akan berjalan dengan sukses. Amin.